tengah-tengah kita sekarang sudah ada rombongan dari Karawang nih, jauh ya. Purwakarta? Purwakarta? Ya. Berapa jam dari sana tadi? Sekitar 2,5 jam. Oh, campur macet berarti? Campur macet. Iya, hari kerja ya. Luar biasa hari kerja, tetap datang ke sini. Tujuannya apa Ustaz bawa rombongan ke sini? Tentu saja karena ini adalah kemeriahan menyambut Ramadan, kami dari mewakili barangkali masyarakat Muslim Purwakarta ingin ikut berbahagia bersama-sama dengan saudara kaum muslimin yang hari ini berkumpul di sekitar Patung Kuda atau di halaman Monas barangkali. Mudah-mudahan ini memberikan ya kontribusi kepada channel apa nih? MNF TV. MNF TV. Mudah-mudahan kontribusi kami dari Purwakarta bisa ikut membesarkan MNF TV, termasuk juga kemeriahan menyambut bulan suci Ramadan 1443 Hijrah. Amin. Ustaz Abu Hamzah namanya, betul sekali. Mungkin ada yang belum tahu, kita ini sekarang dari tadi membelakangi Tugu Monas yang kesohor itu. Untung diingatkan sama Ustaz Abu Hamzah. Silakan disampaikan harapan-harapannya untuk Ramadan kali ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pemirsa MNF TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah siang hari ini di halaman parkir Monas ataupun Patung Kuda di Jakarta, di pusat ibu kota ini, kami dari pesantren Darul Khair Purwakarta mewakili umat Islam Purwakarta. Sebetulnya masih ada beberapa teman kami dari pesantren majelis taklim yang lain yang juga hadir, tapi sudah tersebar ke berbagai tempat di sekitar lokasi aksi Tarhib Ramadan ini. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat kami bisa ikut berkontribusi, berpartisipasi dan menghadiri kegiatan Tarhib Ramadan di Jakarta ini. Kami dari daerah tentu tidak lantas punya keinginan yang macam-macam. Satu saja keinginan kami, beberapa spanduk yang sudah kita lihat tadi mungkin di depan sudah di-shoot oleh tim dari MNF TV menyambut kemeriahan bulan suci Ramadan ini. Kita berharap sekali selama ini umat Islam dalam keadaan yang jauh dari penerapan nilai-nilai syariat Islam secara kafah. Rasa-rasanya tidak berlebihan jika kami dari umat Islam Purwakarta menginginkan juga hal yang sama. Di Ramadan 1443 Hijrah ini, penerapan syariat Islam secara kafah bisa segera dilaksanakan. Sebagaimana yang Allah tetapkan di Quran Surat Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Ya orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Diakui, disadari hari ini, bahkan beberapa waktu yang lalu, umat Islam dalam keadaan yang sangat-sangat terzolimi, dan tentu ini membutuhkan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi oleh umat Islam tersebut. Nah, solusi satu-satunya bagi kita umat Islam tentu saja kita menuntut penerapan syariat Islam secara kafah ini betul-betul mampu diwujudkan dalam waktu yang segera. Dorongan, dukungan dan seluruh harapan dari elemen kaum muslimin dimanapun berada tentu sangat diharapkan penegakan syariat Islam secara kafah bisa segera diwujudkan, bukan hanya untuk kepentingan umat Islam, bahkan untuk kepentingan seluruh umat manusia, bahkan untuk alam semesta. Ya, ini sebagai pandangan yang disampaikan di antaranya di Quran surat Al-Anbiya 107 kalau tidak salah. Ya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku turunkan kau Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Inilah yang barangkali bagi kita umat Islam tantangan untuk mewujudkan ke tengah-tengah manusia bagaimana syariat Islam akan mampu memberikan rahmatan lil alamin. Umat Islam, orang kafir bahkan dunia akan mendapatkan rahmat di saat syariat Islam ditegakkan. Mudah-mudahan dukungan kami dari Purwakarta sana juga bisa ikut memanaskan suasana Ramadan, tentu dengan satu tujuan untuk mengikatkan dan meningkatkan keimanan dan juga kesadaran umat untuk bersama-sama memperjuangkan tegaknya syariat Islam secara kafah. Seiring dengan seruan dari para orator, kita juga ingin mengucapkan takbir barangkali. Kita sama-sama takbir, takbir, takbir. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tan, tolong jelaskan sama saya. Ya. Ini kan ada bendera hitam, bendera putih. Siap. Ini dari 2013-2014 kita ngelihat di TV tuh kok kayak serem banget gitu ya. Hitam putih. Nah, apa bedanya yang ini hari ini hadir di sini dengan yang dikabarkan dari Suriah itu yang disebut ISIS atau kabarnya malah kaki tangan Amerika gitu ya. Bedanya tuh apa? Ya, baik. Hal yang harus barangkali diingat, ini menjelang Ramadan atau wabil khusus nanti pada saat kita melaksanakan sholat tarawih, ada doa, kutipan doa atau potongan doa, di antaranya watahta liwa'i Sayyidina Muhammadin, begitu. Kita nanti itu akan ada di bawahnya liwa Nabi Muhammad SAW. Apa itu liwa? Ini liwa. Ya, bendera bertuliskan la ilaha illallah berwarna putih dengan tulisan hitam. Inilah liwa Rasulullah SAW. Gambarannya nanti di hari kiamat Rasul akan mengibarkan bendera ini dan kita umat Islam akan berbondong-bondong berbaris di bawah liwa ini, di bawah bendera la ilaha illallah bertuliskan hitam, berwarna hitam di atas kain berwarna putih. Inilah aliwa. Sementara ini adalah ar-royah. Karena royatul Rasulullah SAW sauda. Ya, maktubun fi la ilaha illallah Rasulullah. Ya. Di sana disebutkan bahwa royahnya Rasulullah itu adalah berwarna hitam, bertuliskan la ilaha illallah Rasulullah. Jadi penggunaan dua atribut bendera ini disebut dengan ar-royah dan aliwa. Inilah bagian dari kita mensosialisasikan kepada umat terkait dengan apa yang harus diusung oleh umat Islam, yakni royah dan liwanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa beberapa waktu yang lalu disampaikan adanya upaya stigmatisasi negatif terhadap royah dan liwa, ini mengerjakan orang-orang kafir. Ya, kita sangat paham. Ya, walantardo ankal yahudu walan nasoro hatta tatabi'u millatahum. Ya, tidak akanlah ridho orang-orang kafir, Yahudi dan Nasrani sampai kaum muslimin mengikuti milah-milah mereka. Maka sekalipun dikriminalisasi bagian dari ISIS kah, bagian dari Islam radikal kah dan lain sebagainya, tentu sangat mudah bagi mereka mengkriminalisasi syariat Islam. Kenapa? Mereka punya segalanya. Mereka punya media, mereka punya berbagai perangkat untuk bisa mengopinikan bahwa Islam itu negatif, Islam itu radikal, Islam itu teroris. Tetapi kita umat Islam jangan pernah kalah. Mereka punya opini, kita juga harus memiliki opini. Yang membedakan, mereka mengopinikan untuk mendiskreditkan Islam, kita mengopinikan bahwa dua bendera ini, dua panji ini, ar-royah dan aliwa adalah real panji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan hadis-hadis tadi. Wabil khusus umat Islam, saya yakin di Ramadan nanti banyak disebut tidak hanya royah dan aliwa, bahkan seringkali disebut al-khalifatul awal Abu Bakar, wal khalifatul ula Umar bin Khattab, wal khalifatul salis Utsman bin Affan, Khalifatul Nabi, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, semua khalifah atau sering dikenal dengan Khulafaur Rasyidin yang 4 yang masyhur ini disebut setiap hari di bulan suci Ramadan. Siapa mereka? Tentu mereka ini bukan Pak RT, bukan Pak RW, tapi mereka adalah seorang khalifah. Bahkan mereka adalah Khulafaur Rasyidin, khalifah yang mendapatkan petunjuk langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah juga ya yang merupakan tadi kalau ditanyakan adanya upaya-upaya 2013-2014 dengan ISIS lah, dengan radikal lah, dengan teroris lah dan sebagainya. Kita buktikan ajaran Islam yang menurut mereka radikal teroris kah, atau ajaran Islam yang rahmatul alamin seperti yang ditunjukkan hari ini. Jumlah massa yang demikian besar, insya Allah tidak akan ada kerusuhan. Insya Allah semuanya berjalan berdasarkan damai karena Islam memang mencintai kedamaian. Ini barangkali salah satu upaya kita, upaya sebahagian kaum muslimin hari ini di pusat kota atau di jantung kota Jakarta, di halaman Monas, ya. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada umat Islam khususnya dan umat manusia pada umumnya tentang syariat Islam yang sesungguhnya yang harus difahami. Satu hal, jika kita mendapati informasi-informasi yang seringkali kita kenal dengan istilah hoax atau hal-hal yang tidak tepat lainnya, tentu sikap yang tepat yang harus dilakukan adalah fatabayyan, bertabayun, tanya kepada kiai, tanya kepada ustadz, betulkah roya liwa ini adalah bendera teroris ataukah memang bendera yang pernah diajarkan, dipraktekkan, diperlihatkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Catat ya, tabayun, mencari kebenaran berdasarkan ketentuan dalil Quran ataupun hadis. Demikian.
Baik, terima kasih. Jadi itu teh sebetulnya upaya kriminalisasi ya. Ya. Sudah Jadi ada dibentuk pola-pola bagaimana kemudian demonstrisasi lah Islam itu dengan kehadiran mereka. Islam. Tapi mereka tidak mewakili Islam kan ya. Tentu saja bukan. Mereka adalah orang-orang yang walau alam sekalipun bercirikan Islam, tetapi kalau mereka sudah berkolaborasi dengan orang kafir, tentu mereka sudah tidak lagi bisa dikatakan mewakili umat Islam. Demikian. Baik, terima kasih penjelasannya. Mudah-mudahan banyak yang tercerahkan nih pemirsa MNF TV. Siap. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan katsiran. Waalaikumsalam. Ini kawan-kawan bersalam berkirim salam bagi seluruh umat Islam yang ada di Indonesia. Salam dari Purwakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang Salam. Mudah-mudahan panasnya halaman Monas ini kebawa ke Purwakarta. Takbir.